Selamat pagi, salam sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Renungan Pagi GKJ Immanuel, Selasa 30 April 2024. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merasakan firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 11 ayat 25-26a yang demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, pada pagi ini kita akan merasakan firman Tuhan, bangkit dan hidup bersama Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering mendengar lagu anak-anak yang begini lagunya. Sluku-sluku batok, batok ela elo, si Romo menyang Solo, leo-lei payung muda, mak jentit, lolo-lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Seperti itu. Itulah syair sebuah lagu dolanan. Yang menarik adalah syair yang berkata, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Orang mati tidak bergerak, kalau bergerak nakutin anak kecil, kalau hidup cari duit. Dari syair lagu ini diakui atau tidak, tampak bahwa orientasi orang hidup adalah golek duit, mencari uang, harta, kekayaan. Orientasi hidup adalah materi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan di zaman ini. Harta kekayaan, uang, materi menjadi ukuran berhasil tidaknya hidup seseorang. Jika seseorang mampu memiliki harta kekayaan berlimpah, orang menyebutnya sebagai, wah wis dadi wong, sudah jadi orang. Sebuah ungkapan yang mau menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil, sehingga dia bisa diakui eksistensinya. Persoalan apakah harta kekayaan itu didapat dari cara-cara yang melanggar hukum, melanggar norma-norma dan nilai-nilai kehidupan, itu tidak lagi mendapat perhatian. Yang dilihat hanyalah berapa besar materi itu dimiliki. Hanya itulah alat ukurnya. Demikian jugalah sikap hidup kita sebagai para pengikut Kristus, milik Kristus. Apakah kita juga bersikap yang demikian? Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita semua meyakini bahwa percaya kepada Yesus membawa kita kepada hidup yang kekal. Kita meyakini bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Persoalannya, apakah kekayaan, keyakinan yang kita miliki itu mengubah kehidupan kita sebagai milik Kristus atau tidak? Apakah hidup kita di dunia ini memancarkan hidup kekal yang dianugerahkan itu atau tidak? Apakah kebangkitan dari antara orang mati yang kita yakini itu menjadi dasar kebangkitan hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Kristus atau tidak? Banyak orang yang hidup bernapas, makan dan minum, serta melakukan berbagai kegiatan, tetapi sesungguhnya mengalami kematian. Kematian nurani, kematian kejujuran, kematian kesabaran, kematian empati, kematian belas kasih, kematian rendah hati, kematian kepekaan sosial, bahkan kematian rohani. Hidup tanpa takut akan Tuhan, hidup tanpa relasi yang baik dengan Tuhan. Jika ia seorang yang percaya kepada Kristus, mestinya kematian seperti itu tidak pernah terjadi. Sayangnya, kematian seperti ini terjadi juga dapat terulang-ulang
dalam kehidupan kita. Padahal kita menyebut hidup kita sebagai anak-anak Kristus, pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Andai kata kita pernah mengalami berbagai kematian tadi, tidak pernah ada kata terlambat untuk menyadari atau kemudian kita berubah. Kristus berkata, dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya bisa berarti akan hidup selama-lamanya atau hidup kekal. Tetapi juga bisa berarti kematian yang kita alami akan berakhir di satu titik tertentu dan merubah menjadi kehidupan. Pemaknaan inilah yang juga perlu kita tumbuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus tidak lagi mengalami berbagai kematian itu. Mengapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan kita mengaku sebagai orang yang percaya kepadanya. Kepercayaan yang kita miliki harus menjadi nyata dalam kebangkitannya. Semangat dan komitmen kita untuk tidak dicengkeram oleh berbagai kematian yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang nuraninya hidup, kejujurannya hidup, kesabarannya hidup, empatinya hidup, kepekaan sosialnya hidup, kerendahan hatinya hidup, belas kasihnya hidup, dan memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. Inilah tanda bukti nyata bahwa kita percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengubah hidup kami menjadi hidup yang lebih hidup lagi, memurnikan hati kami untuk menjadi mampu merasakan dan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang, untuk bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah nyata dalam hidup kami bahwa kami benar-benar hidup di dalam mati dan hidup Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya sebagai manusia yang percaya kepadamu. Amin.